Sebelumnya kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komunikasi. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, sebelum itu mungkin terlebih dahulu kami dari kelompok 1 ini untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Novia Berlian dengan akhiran 041. Kemudian yang kedua ada Isma Anyani dengan akhiran 042 dan Rialti Alfiorita dengan akhiran 043. Baik, mungkin sebelum kita memulai untuk materi pada siang hari ini, dari kelompok 1 akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu biar semangat itu dari teman-teman. Dibagi dua ya. Mungkin untuk yang pertama itu nanti ada definisi komunikasi, kemudian yang kedua ciri komunikasi, yang ketiga fungsi komunikasi, yang keempat tujuan komunikasi, kemudian yang kelima ada cara meningkatkan komunikasi, yang keenam contoh komunikasi, dan yang ketujuh usul komunikasi, kemudian ada juga proses komunikasi. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai definisi komunikasi. Jadi komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikasi kepada komunikator kepada penerima atau komunikat secara verbal maupun non verbal untuk mengubah dan mempengaruhi. Tidak semuanya itu mudah diterima ya. Jadi kita harus menyampaikan dengan benar dan jelas seperti itu. Lalu yang keempat ada menggerakkan orang lain. Artinya orang lain yang artinya nanti orang lain itu dapat melakukan apa yang komunikator katakan. Next. Selanjutnya ada cara meningkatkan komunikasi. Di sini ada 6 cara. Yang pertama memperhatikan arti. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu unsur komunikasi. Unsur komunikasi ini ada 4 unsur. Yang pertama ada komunikator. Nah, komunikator ini merupakan individu, lembaga, redaktur, kelompok dan sebagainya yang memiliki peran ataupun pihak yang menyampaikan atau proses komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara primer dan juga komunikasi secara sekunder. Nah, proses secara primer ini merupakan proses penyampaian pesan berupa informasi, pikiran, gagasan ataupun perasaan kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai medianya. Lalu yang kedua, proses secara sekunder yaitu proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Contohnya itu adalah surat telepon, surat kabar, radio, televisi ataupun email. Komunikasi ini merupakan salah satu hal yang penting karena seperti ada yang ada dalam video bahwa hari ini menimpa pekerja yang berbaju biru, yaitu terjadi karena tidak melakukan komunikasi dengan pekerja dengan baju oranye. Maka dengan komunikasi ini manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah, instansi, di perusahaan seperti dalam video, lalu
seluruh masyarakat atau di mana saja manusia berada, karena tidak ada manusia yang tidak terlibat di dalam komunikasi. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai komunikasi dari kelompok 1. Mungkin untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelompok 2, dan sesi diskusi akan dilanjutkan setelah kelompok 2 presentasi.